Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Sony, dan teman saya, Mufti, Dodi, Novi, dan juga Yola. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bisnis usaha, yaitu MySalterTech atau telur asin. Nah, bisnis ini merupakan bisnis rumahan yang baru dimulai pada Maret tahun 2021 dan juga usaha yang menjanjikan di bidang kuliner pada tahun 2021. Kenapa sangat menjanjikan? Karena bisnis ini yang pertama mudah dibuat melalui pengolahan dan juga inovasi yang tepat, dan juga ini yang penting yaitu merupakan bisnis yang cocok di lidah orang Indonesia, yaitu orang Asia. Dan juga telur asin ini akan menjadi makanan lezat yang cocok berpadu dengan lauk pauk seperti ayam dan juga nasi dan juga yang lainnya. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Dalam penyusunan proses pesan bisnis pada MySalterTech ini, yang pertama ada perencanaan pesan, penyusunan pesan, lalu ada revisi pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Janudin. Sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan organisasi maupun seseorang secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik akan mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Dalam perencanaan pesan terdapat empat inti, yaitu 1. Penentuan tujuan, 2. Analisis audiens, 3. Penentuan ide pokok, dan yang terakhir pemilihan saluran dan media. Yang pertama yaitu penentuan tujuan, di mana tujuan kita itu yang pertama menemukan perekonomian, yang kedua itu menemukan jiwa kewirausahaan, dan yang ketiga itu menciptakan lapangan usaha sendiri. Analisis audiens, pada zaman sekarang ini banyak meroketnya wisata kuliner, apalagi di saat pandemi yang sekarang. Banyak dari kalangan muda sampai yang tua senang dengan kuliner. Apalagi di Indonesia banyak sekali tempat-tempat dengan wisata kuliner yang beragam. Oleh karena itu, terlintas dalam benak kami untuk mencoba inovasi baru, yaitu dengan telur asin, di mana telur asin ini kami coba untuk memvariasikan dari rasa yang berbeda pada umumnya. Yang ketiga itu penentuan ide pokok. Di sini kita ada 4 ide pokok dalam telur asin. Yang pertama, sortisasi bahan baku, di mana pemilihan telur bebek dan kualitasnya harus terjamin, dan proses perendam supaya dapat memilih telur yang masih segar. Yang kedua, proses pengendapan, di mana pendiaman telur supaya meresap dengan sempurna didiamkan 14 hari dengan proses pengontrolan yang terbaik. Yang ketiganya, proses pengampasan, yaitu pelumuran telur dengan ramukan batu bata dan pelumuran tanah dengan ketebalan yang disesuaikan supaya menciptakan rasa yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu proses perebusan. Proses perebusan dengan suhu rebus yang disesuaikan agar telur matang dengan sempurna. Dan yang terakhir yaitu pemilihan saluran media. Dalam hal ini kami menggunakan beberapa media sosial media yang seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan juga kami mencoba untuk mempublikasikan dari mulut ke mulut terkait usaha telur asin ini, dan juga menjalankan serta membuktikan kualitas produk usaha kami dengan memberikan sampel saat kami publikasikan dari mulut ke mulut gitu. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh
rekan saya, yang mana pembahasannya yaitu penyusunan bisnis. Saya Mufti Ajis Pratama akan menjelaskan tentang penyusunan bisnis. Dalam penyusunan bisnis ini ada dua cara, yaitu mengorganisasikan pesan dan memformulasikan pesan. Nah, dari langkah pengorganisasian pesan itu, yang pertama bisa menentukan ide atau gagasan pokok. Yang kedua, mengelompokkan ide atau gagasan. Yang ketiga, memutuskan pola atau pendekatan rutan gagasan. Nah, dalam memformulasikan pesan juga yang ada dua cara itu. Yang pertama, mengendalikan gaya dan nada. Nah, jadi mengendalikan ke depannya itu akan bagaimana gitu. Yang kedua, mengembangkan paragraf. Jadi setelah dikendalikan, lalu kita berdiskusi untuk mengembangkan bagaimana cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Anggia Septiani akan menjelaskan tentang revisi pesan bisnis. Revisi pesan bisnis, pesan yang telah disusun lalu dikaji ulang untuk memastikan apakah ide atau gagasan yang diungkapkan sudah memadai. Pemeriksaan lebih detail juga dilakukan atas format penulisan, tanda baca, dan tanda bahasa. Dalam revisi pesan bisnis ada menyunting pesan. Dalam menyunting pesan ada mengevaluasi isi dan organisasi pesan, memeriksa ulang gaya dan keterbacaan, pemilihan kata yang tepat. Lalu ada menulis ulang, membuat kalimat yang efektif, menyusun paragraf yang benar. Lalu ada juga memproduksi pesan, mendesain elemen, mendesain keputusan. Dan yang terakhir mencetak pesan, format dan pengecekan terhadap penggunaan huruf dalam kata-kata maupun keselarasan kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Lalasari. Saya akan menjelaskan di sini tentang pesan bisnis, yaitu penentuan ide pokok. Telur asin ini diproses dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu sortirisasi bahan baku, yaitu pemilihan telur bebek yang kualitasnya terjamin, dan proses perendaman supaya dapat memilih telur yang baik. Misalkan telur yang mengambang itu telur yang kurang bagus, dan sedangkan yang tenggelam itu yang kualitasnya bagus. Dan yang kedua adalah proses pengendapan. Pengendapan telur supaya meresap dengan sempurna, kan dilumuri dulu dengan garam terlebih dahulu, terus didiamkan selama 14 hari supaya proses pengendapan itu baik gitu, telurnya pun meresap dengan baik. Dan yang ketiga adalah proses pengamplasan. Jadi si telurnya itu dilumuri dengan batu bata dan dilumuri dengan tanah dengan ketebalan yang disesuaikan supaya fermentasinya terjaga dan terkontrol. Dan yang keempat adalah proses perebusan. Proses perebusan dengan suhu rebus yang disesuaikan agar telur matang dengan sempurna dan tidak ada yang gagal gitu. Dan pesan bisnis yang pemilihan saluran media di sini, My Salted Egg itu dapat dipesan melalui store offline di toko kami, dan ada juga di Shopee dan Tokopedia dengan namanya username-nya itu @myegg09, dan bisa juga melalui website kami yaitu mysaltedeggYummy.co.id. Terima kasih.